Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 MTS Nurul Falah. Ketemu lagi di pelajaran IPS. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12. Masih melanjutkan dari bab 2 di semester 2 tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Nusantara. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya kolonialisme di Indonesia. Silakan disiapkan buku paket IPS-nya, dibuka bukunya lanjutan yang kemarin. Kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Di bukumu sudah ada gambar 5 tokoh penjelajahan samudra. Mereka adalah orang-orang yang melakukan penjelajahan ke luar dari benua Eropa sampai menyelusuri seluruh daerah-daerah yang ada di permukaan bumi. Bahkan salah satu dari mereka adalah orang yang melakukan penjelajahan dan pembuktian bahwa bumi itu benar-benar bulat. Nah, pada masa penjelajahan samudra, wilayah Indonesia dikenal sebagai Kepulauan Nusantara. Jadi dulu sebelum Indonesia namanya adalah Kepulauan Nusantara. Kedatangan bangsa-bangsa barat di Kepulauan Nusantara merupakan proses yang panjang yang disebabkan karena belum mengetahui rute penjelajahan menuju wilayah timur. Indonesia itu adanya di belahan bumi bagian timur, makanya posisinya 95 derajat bujur timur, seperti itu. Proses penjelajahan samudra bangsa barat ke Kepulauan Nusantara dimulai pada abad ke-15 atau pada tahun 1500-an. Para pelaut Eropa mencoba membangun rute pelayaran untuk menemukan kepulauan penghasil rempah-rempah. Dengan berbekal rasa ingin tahu dan semangat pantang menyerah, pada abad ke-16, bangsa barat berhasil menemukan dunia timur. Dalam perkembangannya, bangsa barat juga menjalankan praktik kolonialisme dan imperialisme dalam menduduki wilayah-wilayah Nusantaranya. Kolonialisme itu nama lain dari perampasan hak atau penjajahan gitu ya. Jadi bangsa Eropa itu disebut bangsa barat, mereka yang melakukan penjelajahan samudra itu disebut bangsa barat, sedangkan bangsa yang dijelajahi atau bangsa yang dijajah disebut bangsa timur. Termasuk di dalamnya ada negara Kepulauan Indonesia yang dulu namanya Kepulauan Nusantara. Bangsa yang pertama, Portugis atau disebut dengan Portugal. Merupakan negara terletak di Eropa Selatan. Negara Portugis dalam peta benua Eropa dianggap sebagai pelopor penjelajahan samudra pada masa kuno. Jadi pelopornya pertama kali yang mencetuskan untuk melakukan penjelajahan adalah bangsa Portugis. Keberanian para pelaut Portugis dalam penjelajahan samudra membuka jalan bagi penjelajahan bangsa barat. Penjelajahan bangsa Portugis diawali pada tahun 1487 oleh Bartolomus Dias. Ini tokohnya ya yang terkenal. Kemudian dengan berlayar menyusuri pantai Afrika pada tahun 1488. Jadi setahun mereka melakukan penjelajahan menggunakan kapal laut. Rombongan yang dipimpin oleh Bartolomus Dias tadi berhasil mencapai Tanjung Harapan. Selanjutnya disambung sama Vasco da Gama yang berhasil mencapai daratan Calicut di India tahun 1497, 10 tahun kemudian ya. Kedatangan Vasco da Gama di Calicut menandai keberhasilan Portugis dalam menemukan rute pelayaran menuju dunia timur. Nah, Portugis ngapain nih? Portugis membangun pangkalan dagang di Goa. Goa ini daerah Maluku ya, Maluku Utara. Setelah membangun pangkalan dagang, Portugis berupaya mencapai wilayah Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka dan menjalankan monopoli perdagangan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque.
Keberhasilan tersebut mendorong bangsa Portugis menemukan daerah penghasil rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Baru pada tahun ke-1512, jadi setahun setelahnya, bangsa Portugis berhasil mencapai Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Jadi berhasil dikuasai itu ya Maluku dalam waktu 1 tahun. Bangsa Portugis menandai keberhasilannya mencapai suatu wilayah dengan mendirikan kantor dagang yang disebut bahasa Portugisnya Feitoria. Ya, dalam perkembangannya, kantor dagang ini berubah menjadi benteng untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, barulah muncul nih di sini bentuk praktek kolonialisme dan imperialismenya. Daerah tersebut kemudian dijadikan sebagai bagian kerajaan Portugis yang berada di seberang lautan Portugis dan berhasil menguasai Maluku dengan memanfaatkan persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Jadi kalau dulu kan Indonesia belum jadi negara kesatuan ya, masih negara kerajaan-kerajaan gitu kan. Nah, jadi gampang adu dombanya. Portugis masuk, diacak-acaklah hubungan antara kerajaan Ternate dengan kerajaan Tidore yang saat itu memang sedang dalam masa persaingan gitu ya. Dalam persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore, Ternate meminta bantuan kepada Portugis dan Portugis bersedia membantu dengan syarat berhak memonopoli rempah-rempah. Nah, selanjutnya muncul ketegangan antara Ternate dan Portugis. Ketegangan tersebut terjadi karena rakyat mengalami kesulitan karena menjual rempah-rempah akibat monopoli dari Portugis. 2. Spanyol. Dalam penjelajahan samudra, bangsa Spanyol menguji teori geosentris yang dikemukakan oleh Nicolas Copernicus. Apa isi teori tersebut? Nah, ini kamu yang cari ya. Penjelajahan samudra bangsa Spanyol mengambil rute yang berbeda dengan Portugis. Spanyol berupaya menemukan rute baru menuju dunia timur dengan berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Cara tersebut pertama kali diterapkan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Setelah 3 bulan berlayar, Christopher berhasil mencapai Kepulauan Bahama pada tahun 1492. Jadi dia dapat juga dapat ke timur tapi jalurnya berbeda. Keberhasilan Columbus menemukan rute baru kemudian diikuti oleh Amerigo Vespucci pada tahun 1497. Amerigo Vespucci memulai penjelajahannya dengan mengikuti rute yang dipakai oleh Columbus. Lalu pada tahun 1499, setelah 2 tahun berlayar gitu ya, baru si Amerigo Vespucci mencapai Amerika Selatan, kemudian memimpin eksplorasi di benua Amerika Selatan. Setelah menemukan daratan di benua Amerika, bangsa Spanyol melanjutkan rute pelayaran menyeberangi Samudra Pasifik. Baru pada tahun 1519, penjelajahan bangsa Spanyol dipimpin oleh Ferdinand Magellan berhasil mencapai Kepulauan Filipina. Setelah sampai di Filipina, Ferdinand Magellan terbunuh dalam konflik dengan penduduk setempat. Jadi kalah nih ya pimpinannya di Filipina. Akhirnya Sebastian Elcano menggantikan Ferdinand untuk melanjutkan penjelajahan dan berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521. Jadi dia udah kemana-mana dulu baru sampai di Maluku. Ketika Spanyol mencapai Kepulauan Maluku, daerah Ternate telah dikuasai Portugis. Yang tadi ya, ketika masa penjajahan Portugis, kondisi tersebut menyebabkan Spanyol memilih Tidore sebagai tempat berlabuh. Bangsa Spanyol disambut dengan baik oleh Sultan Tidore yang saat itu membutuhkan bantuan untuk menghadapi Ternate karena kan mereka lagi saingan gitu ya. Jadi Spanyol bantuin Tidore, Portugis bantuin Ternate ya. Nah, bagi Portugis, kedatangan bangsa Spanyol justru menjadi pesaing dalam perdagangan rempah-rempah karena kan mereka sama-sama mencari rempah-rempah ya. Nah, persaingan tersebut menyebabkan terjadi pertempuran antara Spanyol dan Portugis. Spanyol bersama Tidore menyerang Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Akan tetapi Spanyol dan Tidore kalah dalam pertempuran tersebut. Sehingga Spanyol harus menandatangani perjanjian Saragossa pada tahun 1529 dan harus meninggalkan Maluku serta harus kembali memusatkan kegiatannya di Filipina. 3. Inggris. Kita juga pernah disinggahi oleh Inggris.
Pada era penjelajahan samudra, Inggris juga berupaya menemukan kepulauan rempah-rempah. Bangsa Inggris mengikuti rute bangsa Spanyol, berlayarnya ke arah Samudra Atlantik untuk menemukan dunia timur. Rombongan Inggris dipimpin oleh Francis Drake pada tahun 1557 bersama rekannya Thomas Cavendish. Ya, nah berhasil tiba di Ternate, sama ya karena rutenya ngikutin bangsa Spanyol, jadi sampai di Ternate pada tahun 1579. Penjelajahan samudra mendatangkan keuntungan melimpah bagi kerajaan Inggris ketika mencapai Ternate. Francis Drake memborong rempah-rempah untuk dibawa pulang ke Inggris. Dalam perkembangannya, Inggris berhasil menanamkan pengaruhnya di beberapa wilayah Asia seperti India, Tiongkok, dan Inggris juga membentuk kongsi dagang yang namanya East India Company. Jadi, kumpulan dagang bangsa-bangsa India Tenggara, ya. Terakhir, nah ini yang paling lama dan paling banyak, bangsa Belanda. Bangsa Belanda merupakan bangsa terakhir yang mencapai Kepulauan Nusantara pada masa penjelajahan samudra. Kedatangan Belanda di Kepulauan Nusantara dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa Portugis. Sejak bangsa Portugis melakukan penjelajahan samudra, banyak orang Belanda yang bekerja pada kapal Portugis. Jadi tadinya justru orang Belanda itu kerjasama dengan Portugis gitu ya. Karena Belanda sudah tahu rute penjelajahannya, maka Belanda yang mimpin penjelajahannya ke Nusantara. Nah, sampai orang Belanda menuliskan sebuah buku penjelajahan samudra yang didukung oleh munculnya buku berjudul Itinerario Near Ost of Portuguese Indies atau Pedoman Perjalanan ke Timur atau Hindia Portugis. Buku tersebut ditulis oleh Jan Huygens. Dalam buku tersebut terdapat peta dan deskripsi terperinci mengenai penemuan bangsa Portugis serta jalur menuju ke Nusantara. Pakai buku itulah makanya Belanda berhasil mencapai ke Nusantara. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin pelayaran bangsa Belanda ke dunia timur. Tahun 1596, rombongan ekspedisi Belanda tiba di Banten. Kalau tadi Spanyol tibanya di Ternate Tidore atau di Maluku, kalau Belanda tibanya di Banten. Tapi mendapat penolakan dari masyarakat dan pedagang setempat karena sikap Cornelis de Houtman yang tidak menghormati masyarakat setempat. Jadi pas datang pertama mereka diusir gitu ya. Lalu pada tahun 1598 bangsa Belanda mendarat lagi di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Nah, yang kedua baru mendapat sambutan baik karena rombongan tersebut bersikap ramah dan menghargai masyarakat setempat. Ya. Kemudian karena udah baik gitu ya, dianggap mau dagang, maka masyarakat Banten makin terlihat terbuka gitu ya, memberikan sambutan baik kepada Belanda sampai diizinkan mendirikan kantor dagang yang disebut dengan lodge atau loji. Kenapa bisa diizinkan? Setelah Belanda memberikan sejumlah uang kepada penguasa Banten sebagai jaminan. Dalam perkembangannya muncul persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda. Kalau tadi yang saingan itu Portugis sama Spanyol, kalau di Banten justru orang Belanda dengan orang Belanda juga gitu ya, sama-sama pedagangnya. Maka untuk mencegah persaingan tersebut, pada tahun 1602 Belanda mendirikan sebuah benteng dagang yang namanya Verenigde Oost-Indisch Company atau yang dikenal dengan istilah VOC. Bacanya VOC ya. VOC merupakan gabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Jadi khusus untuk pedagang-pedagang Belanda yang saat itu ada di Nusantara. Sebagai perusahaan dagang, VOC memiliki struktur organisasi. Awalnya dikendalikan oleh Dewan Direksi yang disebut Heren 17. Pada perkembangannya, Kerajaan Belanda mengangkat Gubernur Jenderal sebagai pimpinan VOC. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Ini kamu bisa lihat sisa-sisanya itu ada di dinding Kota Tua. Ya, kalau ngerti bahasanya di sana dijelaskan sejarahnya.
Peter Booth berupaya membangun pusat kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Ia memandang Pulau Jawa lebih strategis sebagai pusat lalu lintas perdagangan dan memindahkan pusat perdagangan VOC ke Jayakarta yang sekarang dikenal dengan Jakarta. Nah, selain itu Belanda juga ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis yang saat itu sedang berada di Malaka, ya. Nah, Pangeran Jayawikarta selaku penguasa wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Akan tetapi Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin kepada Persekutuan Dagang Inggris. Maka Belanda nggak suka dong gitu ya, karena ada ngasih izin ke Inggris juga. Dia kan maunya dia sendiri gitu ya. Lalu pada tahun 1615 dan Peter Zuncun selaku Gubernur Jenderal VOC yang baru membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Dia juga memohon agar izin kantor EIC dicabut. Jadi cuma dia aja yang menguasai. Nah, penguasaan seperti ini disebut dengan monopoli. Baru pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC tersebut dikabulkan oleh Raja Banten. Kebijakan Raja Banten yang mengabulkan keinginan VOC menjadi awal lahirnya kolonialisme. Karena diizinkan, berarti kan cuma Belanda nih satu-satunya ya. Maka lahirlah kolonialisme atau yang dikenal dengan awal penjajahan. VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC leluasa melakukan kegiatannya karena diberi kelonggaran oleh penguasa Banten. Dalam perkembangannya, Jan Pieter Zuncun membangun kota Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta. Batavia itu yang sekarang jadi kota Jakarta ya, DKI Jakarta. Sejak saat itu, Batavia berkembang menjadi pusat kekuasaan VOC di Pulau Jawa. Pada awalnya tujuan bangsa Barat ke Kepulauan Nusantara adalah untuk berdagang. Ya, awalnya memang mereka berdagang karena mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah yang memang di Eropa nggak ada, adanya di Indonesia. Tapi karena mereka punya semboyan 3G ya, waktu pertemuan minggu lalu sudah dijelaskan, jadi sekalian untuk dapat rempah-rempah juga, menguasai dunia juga, dan menyebarkan agama Nasrani juga. Oke anak-anak ibu, sampai sini dulu materi kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Kerjakan dengan baik ya, seperti biasa. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.